Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali di channelnya para anak muda, channelnya Karang Taruna. Eh, saya di channel ini coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memang dipertanyakan ke saya melewati Messenger ataupun melewati WA. Ada pertanyaan lagi, kegiatan apa saja sih Bang yang sudah dilakukan di Cibinong dalam kondisi pandemik ini? Bagaimana sih Bang Karang Taruna menurut Abang di dalam menangani permasalahan COVID-19 ini? Jadi begini, kami sudah berkegiatan di dalam bidang ketahanan pangan sebelum yang namanya COVID itu hadir. Lalu sewaktu COVID itu kami kembangkan. Bahkan kami bina masyarakat yang berada di lingkungan kami. Tidak hanya kami bina, kami fasilitasi agar mereka mau untuk berusaha, mau untuk memulai di dalam bidang ketahanan pangan. Kenapa kami ajak masyarakat untuk terjun di perkebunan? Salah satu penyebab COVID adalah turunnya daya imun. Salah satu penyebab turunnya daya imun di antaranya adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Yang kedua, kurangnya nutrisi hebat untuk badan kita. Sewaktu mereka kami ajak berkebun, tanpa mereka sadari, mereka berjemur dengan mencangkul, dengan berkegiatan lain di kebun. Tapi ada faedahnya. Mereka berjemur dengan kegiatan yang ada, tapi mereka punya harapan untuk mendapatkan tambahan income bagi diri. Kedua, sewaktu mereka di kebun, tanpa mereka sadari jarak antara hidung mereka dengan penghasil oksigen, yaitu daun, itu sangat dekat. Sedangkan motorikal otak itu yang saya pahami itu hanya mengkonsumsi dua hal. Otak tidak makan protein, otak tidak makan karbohidrat. Yang dikonsumsi oleh otak adalah glukosa dan oksigen. Maka kami coba mengajak masyarakat agar menghirup oksigen sehat sebanyak-banyaknya. Kami ajak masyarakat untuk berjemur tapi yang bermanfaat. Berjemur dengan harapan. Sehingga mindset masyarakat dalam kondisi pandemik tetap stabil. Kalau permasalahan bagaimana penanganannya Bang? Untuk permasalahan COVID itu sendiri yang Abang coba edukasi ke masyarakat. Saya bilang ke kawan-kawan pada saat itu. Obat COVID itu sudah disiapkan sejak dulu. Sejak tahun 1945. Sewaktu dijadikannya dasar negara kita adalah Pancasila. Itu adalah obat yang paling besar. Apa? Bertuhanlah kita. Kalau manusia yang bertuhan, pastinya menjaga kebersihan akan dirinya dan lingkungannya. Karena kalau di Muslim ada kalimat anazofatul minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bahkan untuk yang Muslim, membasuh tangan itu sudah didisiplinkan. Minimal 5 kali dalam satu hari itu beliau lakukan. Dan tidak hanya membasuh tangan, hidung, muka, telinga, jari-jari, sampai kaki. Itu kalau yang ada bahasa kita sekarang itu cuci tangan. Kita sudah lebih dari itu. Dan saya yakin agama lain pun mengajarkan kebersihan yang sangat luar biasa. Maka bertuhanlah. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan sudah diajarkan sejak dulu. Bagaimana jika ada tetangga kita yang terkena COVID atau terpapar COVID. Jangan perlakukan mereka itu seperti hal yang mengerikan. Justru kita harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi agar membentuk psikologi diri dalam mereka atau dalam diri mereka
ketenangan. Jadi di sini kalau ada yang terpapar, kami muter membawakan makanan dengan protokol tertentu. Kami sapa, kami beri semangat. Akhirnya alhamdulillah banyak yang sembuh dari COVID. Dan di sini alhamdulillah minim akan COVID terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sini. Yang ketiga, persatuan. Dalam menghadapi pandemik seperti ini, bersatulah kita. Jangan saling menyalahkan. Kita bersatu menghadapi keadaan ini. Bukan hanya permasalahan virus, tapi dampaknya ke arah kesejahteraan, ke arah sosial masyarakat. Itu sangat berdampak. Maka mari kita bersatu. Yang keempat, kerakyatan. COVID tidak menyerang profesi-profesi tertentu. COVID menyerang tidak pandang umur. COVID menyerang tidak pandang kaya dan miskin. Maka berkerakyatanlah kita di sini. Sehingga kita benar-benar bisa menghadapi pandemik ini bukan dengan rasa ketakutan yang berlebihan, tapi dengan ketenangan jiwa yang dibekali oleh kaidah ilmu yang jelas. Selanjutnya, keadilan sosial. Adil. Berlaku adillah di lingkungan. Misalnya ada bansos, tiba-tiba nama orang muncul padahal orang itu memiliki kemampuan. Tapi ada orang yang namanya tidak muncul tapi memang sangat butuh bantuan. Maka berkeadilan. Ikhlaskan apa yang didapatkan ini untuk mereka yang lebih membutuhkan. Karena keadilan itu bukan berarti sama, seimbang. Jadi kalau misalkan mereka memang butuh, kita punya kemampuan, ikhlaslah berikan kepada mereka agar keadilan ini berjalan. Jadi itu hal-hal yang kita Karang Taruna Pemuda yang kami lakukan di sini untuk mengedukasi diri kami secara pribadi, mengedukasi masyarakat agar kita mampu melewati masa pandemi ini pada waktu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan.